Kuasa hukum Jering, Wayan Gendo Suwardana, mendatangi Direskrimsus Polda Bali untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap Jering. Turut hadir ayah dan istri Jering yang menjadi penjamin penangguhan penahanan. Ditemani kuasa hukumnya, Wayan Gendoguar Suwardana, ayah Jering, Wayan Arjono dan istri Jering, Nora Alexandra, tiba di gedung Direskrimsus Polda Bali pada Jumat pagi. Kedatangan kuasa hukum Jering untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap Jering karena kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia. Penangguhan penahanan diajukan karena Jering merupakan tulang punggung keluarga dan dijamin tidak akan melarikan diri. Ya, penangguhan penahanan kami ajukan karena itu adalah hak dari tersangka. Kami ajukan dengan penjamin, Bapak sebagai penjamin, bapaknya Pak Wayan Arjono, namanya Bapak Wayan Arjono, beliau adalah bapak kandung dari JRX, dan kemudian penjamin yang kedua adalah Nora. Jadi pada intinya keluarga mengajukan penangguhan karena pertama Jering adalah tulang punggung keluarga, karena mereka sudah berbeda tinggal kan, bapak sama Jering sudah punya tempat masing-masing. Kemudian memang karena keluarganya demokratis dan mandiri, ya sama-sama mempunyai kemandirian masing-masing, sehingga Jering adalah tulang punggung keluarga dari istri begitu. Kemudian Jering keluarga menjamin, bapak menjamin, istri menjamin bahwa Jering tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, akan kooperatif gitu, dan tidak akan mengulangi perbuatan yang disangkakan. Ya, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji penerapan sanksi pidana bagi pelanggar aturan di masa PSBB transisi. Namun untuk menekan kerumunan orang, Pemprov meniadakan hari bebas kendaraan bermotor. Dalam perpanjangan PSBB transisi selama 2 pekan ke depan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan mengadakan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di 32 kawasan. Selain itu, jalur khusus sepeda tidak disediakan pada hari Minggu mendatang. Perlombaan peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang juga ditiadakan untuk setiap wilayah menghindari kerumunan massa. Kini Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji kemungkinan sanksi pidana bagi pelanggar PSBB baik perseorangan atau korporasi. Dimungkinkan adanya sanksi pidana. Kita akan lihat ya, kemarin juga sudah diskusikan bersama Kajati dan Kapolda, dimungkinkannya ada sanksi pidana. Tapi sekali lagi tentu kita tidak ingin sanksi ini yang berlaku. Untuk itu kita minta masyarakat untuk lebih tertib dan lebih disiplin lagi dan patuh supaya kita bisa segera memutus mata rantai penyebaran COVID. Pemprov DKI Jakarta memperpanjang masa PSBB hingga 27 Agustus 2020. Perpanjangan ini karena konfirmasi COVID-19 di masa PSBB transisi terus meningkat, bahkan tak jarang mencapai angka 800 kasus per harinya. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan kasus COVID-19. Salah satunya penerapan kembali sistem ganjil genap ibu kota yang dinilai efektif mengurangi mobilitas warga. Selain itu, aturan wajib masker juga digalakan karena hingga kini masih banyak warga yang melanggar. Bahkan Pemprov DKI Jakarta akan melibatkan kepolisian dan TNI untuk menertibkan warga yang tidak bermasker. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pengendara sepeda motor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat cekcok dengan petugas Satpol PP karena tidak terima diberi sanksi karena tak pakai masker dengan benar. Petugas Satpol PP menindak puluhan pelanggar yang dikenakan sanksi denda dan juga sosial. Pengendara motor ini menolak ditindak saat terjaring razia kepatuhan yang digelar petugas Satpol PP di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ia berdalih telah memakai masker sehingga tidak perlu ditindak. Petugas yang kesulitan menghadapi pria ini akhirnya terpancing emosi. Kalau pengendara kadang-kadang mereka belum memahami terkait dengan Pergub 51 tahun 2020, bagi pengguna roda 2, roda 4 yang tidak menggunakan masker akan dikenakan sanksi ataupun denda.
Razia di hari pertama perpanjangan masa PSBB kali ini, petugas Satpol PP menindak puluhan pelanggar yang dikenakan sanksi denda dan sosial. Razia serupa akan terus digelar petugas hingga masyarakat sadar akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penularan virus corona. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 18 Agustus mendatang, sejumlah sekolah menengah pertama di Lebak Banten segera menggelar sekolah tatap muka. Sekolah tatap muka ini digelar karena berada di zona hijau COVID-19. Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak terus lakukan persiapan jelang dilakukannya proses belajar tatap muka yang akan digelar pada 18 Agustus mendatang. Seperti di SMP Negeri 1 Atap Cigemblong yang berlokasi di Desa Cikate, Kecamatan Cigemblong, Lebak Banten. Persiapan dilakukan mulai dari jaga jarak, cek suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan, hingga penyemprotan disinfektan di ruang kelas. Pertama jaga jarak ya, minimal antar tempat duduk itu 1,5 meter. Yang kedua di shift, ya maksimal itu satu kelas itu 18 ya. Atau 50% lah dari kapasitas. Kemudian dijadwal masuk dan keluarnya sehingga tidak ada kekhawatiran untuk anak-anak berkerumun. Sip itu berapa jam sekali atau gimana sih? Yang jelas satu hari itu maksimal untuk SMP itu 4 jam. Total ada 6 sekolah menengah pertama yang akan segera menggelar sekolah tatap muka. Ke-6 sekolah tersebut berada di zona hijau, sehingga bisa melaksanakan belajar tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan petugas gugus tugas penanganan COVID-19. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Jawa Timur akan uji coba sekolah tatap muka pada 18 Agustus mendatang. Uji coba tahap awal akan dilakukan bagi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Jawa Timur akan menguji coba sekolah tatap muka untuk tingkat SMA dan SMK pada 18 Agustus mendatang. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan uji coba sekolah untuk tingkat SMA SMK sesuai persetujuan dari masing-masing wali kota dan bupati di Jawa Timur. Uji coba juga tergantung dari kondisi masing-masing wilayah. Untuk mengawasi jalannya aktivitas sekolah dengan sistem tatap muka, pihaknya akan bekerja sama dengan tim Satgas Penanganan COVID-19. Kalau sekolah seperti surat edaran gubernur bahwa tanggal 18 nanti, 18 Agustus Senin depan dimulai uji coba pembelajaran tatap muka secara bertahap untuk SMA SMK dengan approval dari Bupati Wali Kota atau gugus tugas. Meski demikian, Gubernur tidak mewajibkan semua sekolah untuk melakukannya karena tergantung dari kondisi dari masing-masing kota atau kabupaten di Jawa Timur. Apakah sudah aman dari COVID-19 atau belum? Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemerintah tengah mengkaji pemberian subsidi pulsa untuk guru, dosen, hingga siswa. Subsidi akan diberikan dalam bentuk pulsa paket internet yang rencananya akan digulirkan pada September mendatang. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Juni G. Plate mengatakan pemerintah tengah mengkaji pemberian subsidi pulsa untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah menyiapkan dana sebesar 7,8 triliun rupiah yang akan diberikan kepada guru, dosen, siswa dan mahasiswa pada September mendatang selama 4 bulan. Joni berharap pada September mendatang penyesuaian daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA bisa segera selesai agar subsidi dapat disalurkan. Paket data, makanya tadi paket data yang diberikan harus ada koordinasi dengan operator seluler, ya harus ada koordinasi yang kuat ya terkait dengan data, baik data siswanya sendiri, ya maupun nomor teleponnya, dan nanti pemanfaatannya apa saja. Ada macam-macam modelnya soalnya ya. Ada model whitelist, ya ada macam-macam itu modelnya.